Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya anggota kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang najis. Nah, di sini saya menggunakan media sederhana. Saya menggunakan alat peraga yaitu map mapping. Di situ sudah tertulis ya. Yang atas sendiri yaitu pengertian dari najis itu ada 2 pengertian. Sebenarnya di sini ada 3 pengertian. Yang pertama itu pengertian dari bahasa. Menurut bahasa sendiri, najis itu merupakan atau berasal dari kata al-khodaroh yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah atau menurut terminologi, apa sih najis itu? Najis adalah di sini sudah dijelaskan yaitu najis kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu menurut jumhur ulama atau menurut ulama fuqaha atau menurut ulama fikih, najis adalah sesuatu kotoran yang dapat mencegah keabsahan atau kesahan dalam beribadah, yaitu sholat. Cukup jelas ya pengertian dari najis, yaitu kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sekarang lanjut yang kedua yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis di sini ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang terakhir adalah najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu najis dari air kencingnya anak laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis sedang di sini contohnya yaitu yang pertama kotoran dari manusia, darah haid, kotoran dari hewan kecuali belalang sama ikan. Hewannya itu hewan yang haram dimakan, contohnya daging sama babi. Najis mughaladoh adalah najis yang berat. Contohnya yaitu ketika kita disengaja atau tidak, kita terkena air liur daripada anjing sama babi. Nah, bagaimana cara pensuciannya? Di sini juga sudah dijelaskan. Cara pensucian dari najis mukhafafah yang pertama yaitu memercikkan air di yang terkena najis tersebut, di badan, di baju yang terkena najis tersebut. Kemudian kita berwudu. Atau yang kedua, kita mandi. Setelah mandi kita berwudu. Dan yang ketiga yaitu membasuh seluruh anggota tubuh kita menggunakan sabun. Setelah itu kita wudu. Nah, najis mutawasitoh di sini dibagi menjadi 2, yaitu najis ananiyah dan najis. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Cara pensucian najis mutawasitoh di sini, sebelum memasuki cara pensuciannya,
Najis mutawassitoh di sini dibagi menjadi dua, yaitu najis ananiyah dan najis hukumiyah. Nah, apa bedanya najis ananiyah sama najis hukumiyah? Kalau najis ananiyah itu adalah najis yang terlihat rupa dan tercium baunya. Sedangkan najis hukumiyah yaitu najis yang tidak terlihat rupa, baik rupa, bentuk maupun aromanya. Itu najis hukumiyah. Sekarang kita ke cara pensucian najis mutawassitoh, yaitu dengan menggunakan air yang mengalir sampai najis itu benar-benar hilang, sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Kalau contohnya terkena najis ananiyah ya, itu sampai tidak ada bau. Bisa kita mandi, kita bisa berwudu, atau kita bisa beristinjak gitu. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladoh. Cara pensucian najis mughaladoh di sini dengan menggunakan air yang mengalir sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan sabun, atau bisa dengan menggunakan debu yang suci 7 kali, salah satunya menggunakan air, itu juga bisa. Nah, di sini yang terakhir yaitu fungsi toharoh dalam kehidupan. Nah, di sini ada 4 fungsi ya. Yang pertama itu fungsi toharoh itu bisa menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Yang ketiga, menjaga tempat lingkungan ibadah. Seumpama di tempat lingkungan kita tinggal ada najis ringan seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum genap umur 2 tahun. Nah, di situ kan nantinya kita akan sholat atau buat jalan setelah wudu. Nah, kalau seumpama tidak dibersihkan, maka terkena najis dan akan terhalang ibadahnya. Jadi dapat menjaga kebersihan tempat tinggal, dibersihkan. Atau di lingkungan ibadah, seumpama ada kotoran dari cicak gitu, kalau tidak dibersihkan kan najis. Nah, najis ini nanti tidak bisa kita beribadah kepada Allah. Jadi dibersihkan tempat ibadahnya, musola. Dan yang terakhir yaitu menjaga tempat umum, lingkungan masyarakat yang umum. Jadi kalau di lingkungan masyarakat yang umum nanti seumpama ada yang memelihara anjing, terus tidak sengaja terkena air liurnya, itu kan juga menjadi terhalangnya beribadah. Dan nanti kita akan mengetahui di lingkungan umum tersebut bagaimana cara pensuciannya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.